Rainer the Reader tampil sangat mengecewakan ketika kalah melawan Brendan Allen. Yaps, mantan juara 2 Divisi One Championship sekaligus fighter yang digadang-gadang mampu merepotkan Khamzat di kelas middleweight ini tampil jauh di bawah ekspektasi fans. Ia kalah secara mengenaskan yaitu TKO dengan menyerah di jeda ronde kelima karena tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, tapi sejujurnya saya tidak terlalu terkejut akan hal ini. Bukan karena saya sok tahu atau RDR lemah, tapi memang pergantian lawan secara mendadak sering memberikan efek kejut yang luar biasa. Perlu diketahui, Brendan Allen hanyalah fighter pengganti karena lawan yang seharusnya dia dihadapi RDR adalah Anthony Hernandez yang terkena cedera. Ya, meskipun pergantiannya tidak terlalu mendadak sih, tapi setidaknya game plan yang disiapkan sudah pasti berbeda. RDR memang menguasai ronde pertama dengan kemampuan BJJ-nya yang memang elit. Tapi masalahnya dengan badan sebesar itu biasanya memang boros kardio dan menurut Allen sendiri, RDR terlalu banyak menghabiskan tenaga di ronde pertama. Allen dengan sabar memberikan ronde pertama untuk RDR dan ia hanya praktis bertahan. Di ronde selanjutnya, Allen mulai bangkit dan RDR mulai kehabisan tenaga. Ronde ketiga dan 4 kondisinya lebih parah dan ini jelas-jelas kesalahan game plan dari RDR. RDR pun bonyok, kecapean, dan mirip pasien rumah sakit ketika jeda ronde kelima dan akhirnya timnya menyerah kalah. Hasil ini membuat Imavov hampir pasti menjadi penantang Khamzat Chimaev dalam perebutan sabuk. Brendan Allen sendiri sebagai pemenang juga menantang Khamzat, tapi jika tidak bisa, maka ia mengincar Dricus du Plessis. Akan seru sih jika fighter taktis seperti Allen melawan fighter yang tak mengerti taktik seperti DDP. Jadi bagaimana menurut kalian? Oke, sekarang kita bahas ya. Ya, memang mengecewakan sekali bahwa salah satu fighter yang digadang-gadang sebagai calon penantang kuat Khamzat Chimaev di kelas menengah gugur secara cukup mengenaskan ya. Kenapa dibilang mengenaskan? Karena kalahnya itu menyerah, ya kan? Jadi dia tidak di TKO terus dihentikan wasit kan enggak, tapi dia menyerah gitu. Dan atas kekalahan RDR atau Rainer the Reader ini sudah hampir pasti bahwa penantang Khamzat selanjutnya itu adalah Nasaruddin Imavov. Begitu. Karena ya memang betul bahwa kemenangan dari Brendan Allen atas Rainer the Reader itu bukanlah sesuatu yang terlalu mengejutkan saya gitu, enggak. Kenapa? Karena memang setiap fighter pengganti itu pasti membawa elemen surprise bagi lawannya gitu. Kan bukan maksudnya saya mendukung RDR, bukan. Saya juga kecewa kenapa RDR kalah. Saya bukan pendukung RDR. Cuman kan tetap aja RDR memiliki training camp yang lebih lama dibandingkan Allen kan. Cuman kan memang training campnya itu dipersiapkan untuk Anthony Hernandez gitu. Jadi itulah kenapa ketika ada fighter yang mengalahkan fighter short notice itu ya tetap hebat, bukan nggak hebat. Ada yang mendiskreditkan kemenangan Islam Makhachev atas Volkanovski yang kedua karena Volkanovski itu short notice 10 hari untuk melawan Makhachev seperti itu. Kan sama sekali tidak menguntungkan Volkanovski kan seperti itu kan. Ya sebaliknya itu juga tidak menguntungkan Makhachev juga karena kan berbulan-bulan sebelumnya kan harusnya Makhachev melawan Oliveira, tapi Oliveiranya menarik diri kan karena cedera saat itu. Dan saat itu dia harus berbalik untuk melawan Volkanovski yang tipikal fighternya sangat berbeda, gaya mainnya berbeda, jangkauannya berbeda, dan kekuatannya juga berbeda. Maka game plan yang harus dibangun juga akan berbeda dan bisa dibilang game plan sebelumnya benar-benar nggak berguna karena misalnya Anthony Hernandez sama Brendan Allen itu kan juga fighter yang berbeda juga. Jadi tidak segampang itu. Kecuali kalau fighter itu memiliki game plan yang sama, contohnya kayak Khamzat gitu. Nah Khamzat kayaknya nggak ngaruh. Khamzat mau lawan siapapun kok dia short notice itu nggak ngaruh. Ya sama kayak Khabib lah. Khabib juga nggak seperti itu kan. Kalau teman-teman ingat di UFC 223, di UFC 223 itu kan lawan Khabib juga nggak jelas. Awalnya kan lawan Tony Ferguson, dia kesandung kabel tuh, nggak jadi kan.
Habis itu mau dilawanin sama Paul Felder gak berani. Terus Max Holloway mau naik kelas saat itu tuh di UFC 223, tapi dihentikan oleh badan kesehatan atau apa itulah ya. Kenapa? Karena Max Holloway memotong berat dengan sangat ekstrim dan itu sangat mengganggu kesehatannya. Sampai akhirnya si Habib dijadwalin lawan Aya Quinta H-1 baru dikasih tahu, oh lawanmu ini. Itu harusnya kan ngubah banget gameplaynya ya. Cuman kan Habib kan nggak pernah punya gameplan yang berbeda. Dia gameplaynya sama dan Khamzat juga sama. Tapi kan RDR Reiner Darider itu bukan fighter yang sedominan Habib atau sedominan Khamzat kan gitu. Jadi ya tetap aja akan ngaruh. Islam Makhachev juga sama. Islam Makhachev memang seorang pegulat, tapi dia lebih ke all-rounder fighter, bukan ke murni grappler gitu kan, enggak. Makanya kredit untuk para fighter yang dia itu berhasil mengalahkan fighter short notice, karena itu juga sangat mengubah game plan yang dipersiapkan sebelumnya. Itu untuk RDR-nya sendiri ya. Jadi hampir pasti untuk yang mendapatkan title shot melawan Khamzat Chimaev, karena RDR kalah ya si Imavov, karena Imavov berhasil mengalahkan Caio Borralho, sesama top contender di middleweight gitu. Allen sendiri sebenarnya ya berhak lah, cuman kalau dibandingkan Imavov ya tetap Imavov lebih berhak, karena kalau nggak salah 4 pertandingan sebelumnya juga Allen kalah sama Imavov kan gitu. Jadi kan Allen sebelumnya kan kalah 2 kali tuh, kalah lawan Imavov sama kalah lawan Anthony Hernandez, calon lawan si RDR. Kemudian dia menang lawan Vettori dan dia menang lagi ini menggantikan si Hernandez kan lawan RDR. Kayak gitu. Tapi Allen sepertinya layak untuk lawan Dricus du Plessis, dan DDP juga harus bertanding secepatnya ya kalau ingin segera merebut gelar dari Khamzat. Ya DDP harus bertarung secepatnya gitu. Sejujurnya saya kemarin tuh memang mendukung Reiner Darider untuk menang, bukan saya fans yang enggak, cuman kan dilihat di atas kertas ke ground game dari RDR itu sangat bagus. Tapi yang saya nggak nyangka itu ternyata stamina-nya nggak mendukung ground game-nya gitu. Emang badannya gede banget sih ya, untuk kelas middleweight kan si RDR kan gede banget. Dan ternyata memang gas tanknya tidak solid itu gitu. Dan kalau dari performanya kemarin mungkin di ronde 1 dia masih bisa menahan superioritasnya Khamzat, tapi kalau ronde 2, 3, 4 udah kelar itu. Tekniknya elit, tapi kalau nggak disertai dengan gas tank yang memadai ya buat apa kan gitu. Teknik doang tuh nggak ngaruh kalau nggak diimbangi dengan gas tank yang bagus. Kecuali kayak Conor McGregor di era puncaknya, memang gas tanknya nggak banyak, tapi tekniknya kan teknik yang one punch knockout gitu. Nah itu ngaruh memang. Tapi kalau ground game itu harus dibekali dengan gas tank yang bagus gitu. Nah kalau peluang Imavov sendiri lawan Chimaev ya sangat wajar kalau Khamzat Chimaev diunggulkan sih, karena memang dari style fightnya mereka aja Imavov itu lebih ke striker dan Khamzat itu lebih ke grappler kan, dan grapplernya Khamzat itu levelnya jauh di atas Imavov. Memang strikingnya si Imavov itu lebih tinggi dari Khamzat, tapi levelnya tidak yang jomplang banget gitu, enggak. Tapi kalau untuk grappling sejauh ini, meskipun Imavov katanya berasal dari Dagestan, tapi dia sendiri pernah mengakui dalam sebuah podcast bahwa ground game-nya tidak terlalu baik, tidak sebagus para Dagestani pada umumnya gitu. Kalau dihadapkan pada wrestler seperti Chimaev ya susah untuk Imavov gitu. Ya tentu saja Imavov ada peluang karena memang strikingnya sangat rapi, dia juga punya kecepatan dalam mobilitasnya. Tapi kalau once Chimaev sudah menangkapnya, ya itu akan sangat itu sih. Dan kita belum mengetahui seberapa durable seorang Imavov di dalam ground. Kita belum tahu. Jadi ya bener sih, Khamzat sepertinya bakal gak terkalahkan asal pensiunnya gak terlalu tua gitu aja ya. Kalau dia
Masalahnya itu Hamzat tuh kan itu sih beda sama, kadang udah menyamakan Hamzat sama fighter Dagestan, beda-beda. Hamzat itu sudah dari awal ngomong dia itu tidak cuma pengen prestasi tapi dia juga pengen uang gitu ya. Tetap semoga saja hasratnya untuk uang itu tidak terlalu gede ya, maksudnya ya kalau dia sudah di usia 34 35 udah punya uang cukup, secepatnya pensiun saja. Kalau terlalu lama nanti pecah juga nanti, karena kan apa ya, bertarung dengan gaya seperti Hamzat itu kan perlu kondisi fisik dan juga gas tank yang luar biasa. Kalau gas tank sama kondisi fisik menurun ya pasti menurun juga gitu. Jadi saya ingin melihat ada seorang fighter di kelas menengah yang rekornya itu bagus dan tidak disertai low streak. Kemarin tuh Adesanya sebenarnya bagus, tapi kan kita tahu dia low streak sekarang. Low streak berapa? 4 kali atau 5 kali? Dan belum ada tanda-tanda kebangkitan kan. Anderson Silva bagus, tapi ada low streaknya. Dan saya pengen ada seorang fighter di middleweight yang dia itu tidak cuma hebat di masa jayanya, tapi dia juga menutup karirnya dengan bagus, tidak mengalami downfall yang mengerikan seperti para legend-legend tersebut. Begitu ya, walaupun saya bukan fansnya Hamzat Chimaev, tapi saya berharap Chimaev tidak terkalahkan di kelas middleweight dan secepatnya pensiun sih, karena mengingat dari secepatnya itu tidak 1-2 tahun ya, paling 3-4-5 3-5 tahun lah. Saya berharap Hamzat pensiun di usia 3-5 tahun lagi, karena dengan gaya bertarung yang seperti itu memang usia tua tidak dianjurkan sih. Hamzat tuh sangat agresif, sangat cepat dan sangat susah untuk diikuti. Tapi kalau sudah terlalu tua ya susah untuk mempertahankan level kengerian Hamzat Chimaev yang kita kenal sejauh ini. Oke, sampai ketemu lagi di berita selanjutnya. Terima kasih.